ke channel Arnis Channel. Saat ini kami kedatangan tamu, nah, menurut kami luar biasa sekali ini. Beliau adalah seorang kepala desa, seorang budayawan, ya, dan selalu menajamkan tentang filosofi Jawa. Beliau adalah Bapak Sri Anggoro Siswaji, atau lebih akrab beliau ini, Pak Lurah ini lebih akrab disapa Lurah Iing. Nah, beliau ini bukan nyentrik, bukan unik, tapi begitu kental dengan masyarakat atau publik, ya, masyarakat dengan entengan lah kalau di suatu tempat itu 24 jam beliau ini. Nah, untuk lebih jauh, mari sama-sama berbincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Lurah. Selamat pagi. Ya, luar biasa sekali. Saya bisa berbincang-bincang sama panjenengan. Ini kok saya lihat Banyu Biru ini prestasinya sangat luar biasa sekali. Ya, ini mungkin yang saya dapatkan ada beberapa catatan, ya, yang telah dijuarai tingkat nasional tentang Desa Banyu Biru juara 1, juara anti korupsi, ya. Kemudian juara nasional lagi, ya, tertib pengelolaan keuangan desa, ini Abdes, ya, Abdenas. Kemudian yang terakhir, desa anti korupsi, ya, percontohan nasional dari KPK tahun 2022. Ya, saya ingin mungkin mengamai dulu, ini kiat-kiat apa ini, yang jurus-jurus apa yang Anda lakukan? Terima kasih Mas. Jadi gini ya, kalau kita ngomong prestasi itu sebenarnya kan ribet ya, akhir ribet. Tapi sebenarnya ini kan kalau ditafsirkan, diumumkan, suatu prestasi itu hasil dari perjalanan atau proses. Tapi sebenarnya prestasi itu justru menjadi jembatan baru untuk melangkah yang lebih. Jadi sebenarnya ini kiat ini ya mengalir aja, karena sebenarnya di masyarakat ini kan ada kearifan lokal, ya. Nah, kearifan lokal ini sebenarnya tidak ada kearifan lokal ini yang bertentangan dengan norma agama, dengan norma hukum. Cuma kadang-kadang kita ini kan FOMO, ya. Nah, FOMO ini kan yang jadi masalah kalau tidak modernisasi, tidak kekinian. Ini dikira kan tidak tren gitu. Padahal wisdom lokal atau kearifan lokal ini yang paling penting. Jadi kiatnya ya kita mengikuti alurnya nenek moyang aja, sudah selesai gitu. Tapi kalau tidak ada greget dari kepala desa, kan tongkat komando akan jadi kepala desa. Ini satu kesalahan. Di mana letak kesalahannya? Karena kalau tergantung dalam satu figur, kepemimpinan ini bahaya. Kedepannya siapa yang akan meneruskan? Kalau sistem kan tidak. Nah, saya ini kan menjadi bagian dari alam, menjadi bagian dari leluhur saya yang sebenarnya sudah ditanamkan tata nilai, kepemimpinan, kemasyarakatan. Ini kita tinggal ngikuti. Satu bisa begini loh Mas, orang tua kita kan nyampaikan dulu itu kan dapur, sumur, kasur. Yeah. Dan kita tinggal, kalau kita ngambil di sumur, berarti sumurnya tempat orang berinteraksi. Ya kita membaur di situ. Kan selesai kan? Kalau kita ada rewangan, ya udahlah kita ngambil aja yang paling enak, ya asah-asah. Ini kan sudah, berarti kalau kita asah-asah satu misal itu, ya udah sisa dari semua permakanan di situ. Kalau kita itu sudah ikhlas, jalani asah-asah sisa-sisa dari orang, ya kita akan legowo. Ya, maaf, sebelum berkembang kemana-mana, saya pernah ada info ini. Katanya Anda sebagai kades juga ketika ada orang hajatan, Anda bukan duduk manis di tempat, tapi justru Anda ke belakang ikut asah-asah yang saya ini. Betul nggak ini? Iya, yang saya sampaikan tadi, saya ngambil filosofinya kan dapur, sumur, kasur. Saya ngambil di sumurnya. Ya di sumurnya tempat orang berinteraksi. Kalau saya ngambil asah-asah, asah-asah itu kan semua sisa makanan, semua orang siapapun di situ, entah pejabat, entah orang yang tidak kejayaan di situ. Kalau kita ikhlas membersihkan sisa-sisa dari mereka, dan puncaknya cuma di situ, kita melayani, kita bisa ikhlas, ya udah selesai, tidak ada beban yang lain. Cuma itu aja kan.
Baik, di tengah kesibukan Anda sebagai kepala desa, Anda juga pernah menelurkan sebuah karya buku ya. Apa itu? Buku apa itu? Jadi gini, sebenarnya kan keprihatinan kita kan juga melihat kan isu internasional dan isu nasional. Jadi SDGs ini kan patokan untuk sistem pembangunan berkelanjutan. Pada waktu kan tidak salah Pak Yusuf Kala itu menandatangani apa SDGs itu tahun 2016 kalau tidak salah ya. Isu yang paling menonjol di tingkat internasional itu adalah inklusi. Nah, sementara ini kan sebenarnya kembali lagi sumur dapur dan kasur. Ini kan kayaknya perempuan itu hanya menjadi kocok wingking. Saya tidak mau seperti itu, karena Ibu Kartini sudah membuat suatu momen yang sangat luar biasa, habis gelap terbitlah terang. Jadi harapan Anda itu gender itu apa ini? Ya, karena kan sekarang ini kan inklusi. Inklusi sangat di kita secara nasional, desa pun juga sama. Peran wanita ini kan sangat dibelakangkan, konco wingking. Kita coba mengangkat dengan buku Durpadi Ya. Hasan Durpadi ya, dengan beberapa teman, ada Mas Nuki, ada Mas Adi, ada Mas Cahyo. Itu kita diskusi bagaimana posisi sebenarnya wanita itu digambarkan di wayang Purwa. Saya tidak ngomong Mahabharata, tapi di wayang Purwa ya. Kita ngambil tokoh Durpadi, tokoh yang sentral. Kalau dilihat dari penciptaan, dia dari api, iya kan, semangatnya luar biasa. Ya kita padukan di Banyu Biru. Banyu Biru kan air. Jadi bagaimana pertemunya suatu energi api dan air ini menjadikan suatu kekuatan modal untuk gender. Ini bisa kita bangun Banyu Biru. Jujur aja, satu wilayah ini tidak mungkin tanpa ada wanita yang hebat itu bisa sukses, itu tidak mungkin. Kita lihat semuanya. Dan jangan lupa juga banyak pemimpin yang jatuh karena perempuan juga kan, tapi berhasil perempuan juga banyak sekali. Inilah yang kita padukan untuk menjadikan desa Banyu Biru lebih bisa growing, bisa maju. Tapi pemerintahan sekarang ini kan banyak menempati pos-pos yang dipegang dari kementerian, gubernur sampai ke tingkat wali kota. Itu bupati wali kota kan juga diisi oleh gender, oleh kaum wanita. Jadi tidak ada keterbelakangan lagi. Ya kalau kita melihat itu sebenarnya kan hanya karena lift aja, tapi kan mereka berangkat ini kan tidak dari dalam hati yang paling dalam hal ini adalah inklusinya diangkat. Atau hanya untuk memenuhi kuota gender gitu? Ya karena kesalahan kita menempatkan sudah dipatok dulu minimal 30%. Ya 30%. Sebenarnya jangan seperti itu. Karena kalau kita patok 30%, yang penting memenuhi kuota selesai. Kalau bisa jangan dipatok, jadi bisa lebih kan seperti itu. Ini kita merambat dari budaya-budaya. Nah, saya juga dengar juga ini. Anda sebagai kepala desa juga menggiatkan anak-anak mungkin mengurusi budaya seperti main kelereng, apalagi ya seperti budaya-budaya yang mungkin setengah abad yang lalu lah. Ini gimana ini kok Anda sudah sampai ke tingkat anak-anak ini? Gini Mas, kalau kita lihat ini sekarang ini cobalah kita mulai prihatin sejak adanya HP yang menjadi mata Google ya sekarang ini. Ini semua anak kan mulai hilang dari mata. Nah kita mencoba karena permainan yang ada di lokal kita, yang ditinggal leluhur kita ini kan banyak yang mengajarkan ya. Satu misal dakon, bentengan, kubat soto. Ini sebenarnya kan selain juga dewa berpikir, juga ada energi-energi yang bagus untuk anak-anak kita dibandingkan hanya terpaku pada satu permainan game. Yang game ini kan mesti kan dibuat oleh penciptanya sekarang bisnis, algoritma kan dia kan itu untuk dicandu kan,
seperti halnya saya merokok, ini kan candu juga. Dan kita ini kan harus menghilangkan itu. Kalau anak-anak itu habis hanya berpatokan pada mazhabnya ini sekarang dengan game yang dari luar sana, bagaimana kita akan mendekatkan roh kita? Kan tidak bisa kan, roh kita ini adalah orang Jawa, orang Nusantara yang punya peradaban yang luar biasa. Dia akan aja segitu aja. Dan ini kalau kita lihat beberapa kegiatan kita bertahun-tahun kita adakan ini, satunya LCC ya, lomba cerdas cermat gitu. Anak-anak kita tuh lemah, begitu dimulok di bahasa Jawa, kembang duren apa, kembang alang tebu apa, anak gajah apa, ini udah hilang semua, nggak hafal semua, udah nilainya minus semua. Kita manusia udah PAT, kita belum ngomong masalah hulu bana caraka. Ini kan keprihatinan kita, nah, selagi kita masih mempunyai kemampuan, karena di desa ini kan ada asal usul, ya kenapa kita tidak memunculkan ini kewenangan desa yang harus kita pertahankan dengan kita punya kekuatan untuk bisa melakukan perbaikan atau mempertahankan. Ya. Wah, sangat menarik sekali. Kita bicara Banyu Biru, sebenarnya kalau Banyu Biru itu punya legenda tersendiri ya, khususnya terkait masalah tentang sendang biru ya. Ini bisa dijelaskan ini Pak? Sebenarnya sendang biru itu ada ini ya, salah satu dari fenomena alam yang sunatullahnya tidak semua desa kan memiliki, suatu wilayah juga tidak memiliki. Tapi kebetulan di Banyu Biru ini ada sendang biru yang konon dalam waktu tertentu, putaran tahun tertentu ini akan menghasilkan air yang berwarna biru. Dan itu warna air biru itu adalah sebagai tanda alam sebenarnya, tanda alam, dimana alam itu kan memberi rambu-rambu, memberikan satu sinyal, oh ini akan terjadi sesuatu ini, oh kalau dulu orang akan menjadi pemimpin ini harus berbasuh atau mandi dengan air sendang biru. Sebenarnya kan ini kan filosofi yang harus kita gali, bukan dari segi mistis ya. Tapi kan biru itu apa sih? Biru kan cakrawala yang luas tanpa batas. Sebenarnya orang menjadi pemimpin harus menguasai ilmu yang sangat luas sekali. Ini kan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita kan tahu sumbu pendek loh. Ini yang bahaya. Kita kan harus belajar aja di sini. Dan yang terakhir, di Banyu Biru ada beberapa tahapannya. Kemudian ada Anda sebagai penggiat budaya kirap katakanlah, ini saya dengar sudah mau memulai yang ketiga ini. Ya, tahun ketiga maksudnya. Ini apa ini? Greget apa ini yang akan Anda lakukan? Ya, satu kebetulan saja lah didaulat oleh teman-teman melalui pintu paguyuban Pesan Haji Gajah Sora di Kecamatan Banyu Biru, kebetulan didaulat menjadi ketua ngesui. Nah, kita mencoba untuk memberikan warna kepada masyarakat, memberikan kepercayaan. Mungkin hanya kita di komunitas, orang-orang yang peduli sementara ini. Tapi kan ini kan membangun spirit bahwa dengan kirap dari satu titik sendang biru ke kantor desa yang awal sekarang ke kecamatan, sebenarnya kan ini kan menunjukkan bahwa rangkaian dari kegiatan ini kan yang harus dilihat bukan pada waktu euforia kirapnya ya. Jadi bagaimana kita menghargai sumber mata air, kita bersihkan sesuangan, karena alam ini juga akan memberikan timbal balik yang baik kepada masyarakat ataupun pada siapapun yang merawatnya. Karena intinya kan seperti itu. Dari proses itu sampai akhirnya dikirap. Dikirap ini sebenarnya kan hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat media. Kalau dulu kan belum ada media yang seperti ini ya, otomatis kan dengan kirap ini kan juga berbagai atraksi
juga ada kamardikan juga, tidak harus itu. Sebenarnya kan menunjukkan bahwa pusaka ini sebenarnya kan pianggel. Nah, pianggel ini kan sebagai gambaran bahwa seorang pemimpin dan semua masyarakat, semua orang ini kan sebenarnya pemimpin, baik di keluarganya, diri sendiri atau masyarakatnya, harus menjadi pianggel. Pianggel ini kan ilmu sebetulnya, iya kan? Filosofinya ya. Iya, ilmu. Nah, semuanya kembali pada pengetahuan. Jadi kan pianggel ini kalau itu kan resbung itu kan curigo, berarti kan kita harus waspada. Intinya kan di situ. Jadi saya potong dulu. Jadi kirap yang akan diselenggarakan hanya beberapa saat lagi, ini lebih visinya lebih mengusung apa nih? Yang lebih dipertajam. Saya kira adalah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita mempunyai pianggel-pianggel yang sangat luar biasa. Dari dimensi pengetahuan ini yang harus kita satukan untuk membangun Banyu Biru secara luas, bukan desa Banyu Biru, tapi landscape kecamatan. Karena tidak mungkin satu peradaban ini berubah tanpa dengan pengetahuan. Pianggel itu, ya simbolnya keris, tombak, atau yang lainnya. Bagian dari mitos ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang terakhir Pak Lurah, ini apa yang harapan apa ke depan untuk Banyu Biru? Saya kira Banyu Biru bukan harapan saya, tapi harapan masyarakat secara luas. Karena melihat bahwa secara legend Banyu Biru itu menjadi satu daerah perdikan. Perdikan itu kalau dulu itu suatu hal yang luar biasa, hal yang sangat luar biasa. Baik dari pemimpinnya, dari tata kelola pemerintahannya, masyarakatnya juga maju madani. Nah, kita ini ingin tentunya dengan semangat perdikan ini membawa Banyu Biru secara luas, bukan hanya desa tapi kecamatan yang ada di kawasan ini maju, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi tinggalan leluhur kita. Karena kalau kita jauh dari akarnya, tidak akan mungkin perkembangan ini bisa. Karena akan mencari bentuk yang baru. Mencari bentuk yang baru ini sangat susah. Iya kan? 1945, Vivaldi kita mendirikan negeri ini. Ini kan bentuk yang baru. Sampai sekarang ini bagaimana sudah saya pikir ini kan masih bentuk terus. Nah, sementara kita punya perdikan, tinggal kita copy paste, kita sesuaikan dengan kemajuan. Bagaimana kita mengupdate itu untuk menjadikan suatu kekuatan, menjadikan kemajuan. Baik, pemirsa, luar biasa sekali tadi bincang-bincang dengan Pak Lurah Iing, Pak Lurah Banyu Biru, begitu memiliki mengantongi daya pikir, kemudian filosofinya begitu tajam sekali. Sampai jumpa di Agnes Channel yang akan datang. Terima kasih, selamat Pak Lurah, sukses selalu. Yeah.